Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaihi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kembali kita hadiri Majelis Kitab Al-Kabair, tapi sebelumnya sebagaimana saya sampaikan di acara rihlah di bus nomor 1 ada kuis 3 pertanyaan, dan ternyata alhamdulillah 3-tiganya ada yang menjawab. 1. Siapa ketua takmir pertama kali Masjid An-Nur? Yang kedua, siapa yang meresmikan Masjid An-Nur? Dan yang ketiga, saat Masjid An-Nur diresmikan, siapa bupati yang saat itu menjabat? Masya Allah, ternyata 3 orang bisa menjawab. Yang pertama Pak Sardianto. Ya, hadiahnya air zam-zam. Yang kedua Mas Darno. Wah. Nah, yang ketiga ini saya lupa. Oh, jenengan Pak. Walah, Masya Allah. Pak Bupati. Baik. Apa perlu pengajian itu perlu ada kuis-kuis gitu? Waduh. Ya. Hadiahnya air zam-zam dulu aja, nanti suatu saat ya. Ya. Ketemu di Jeddah. Baik. Pekan kemarin sudah kita membahas dosa besar nomor urut 28 tentang memakan harta haram. Ternyata ada materi yang terlewati di dosa nomor urut 27, Al-Mukas. Mukas itu pajak, upeti, termasuk pungutan-pungutan liar. Maka sebelum materi saya sampaikan, kalau ada pegawai pajak tolong jangan tersinggung dulu. Ketika judul sudah saya sampaikan, tolong jangan pulang dulu juga. Baik, saya akan bahas materi ini berdasarkan kitab Al-Kabair dan keterangan-keterangan para ulama. Kenapa mengambil pajak itu dosa besar? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata sahibu muks. Tidak akan masuk surga orang yang mengambil pajak atau upeti atau pungutan-pungutan liar. Seperti bikin KTP, harga normal sekian, tapi kalau pengen mudah sekian. Pengurusan surat, ada sistem mudah dan sistem sulit. Nah, ketika mengambil sistem mudah, maka dikenakan biaya tambahan. Itu termasuk juga muks atau mukas. Baik, berkenaan dengan pajak, saya masih ingat ketika di kelas, dosen kita dari Yordania, Dr. Umar Ridwan, beliau mengatakan, dulu ketika saya di Yordania, dalam bayangan Indonesia adalah negara kaya raya. Begitu beliau mendarat,
di Bandara Cengkareng, Soekarno-Hatta. Kemudian masuklah Jakarta. Beliau kaget situasi Jakarta, tidak menunjukkan sebagai negara kaya. Masih banyak pengamen, masih banyak pengemis. Dan beliau mengatakan bahwa seandainya kalian bangsa Indonesia hanya mengandalkan hasil hutan saja, cukup mengandalkan hasil hutan, dikelola dengan jujur, maka bangsa Indonesia insya Allah tiap hari makan daging gratis. Jadi tidak usah ada MBG. Jadi cukup dengan hasil hutan. Tidak hanya anak sekolah, seluruh warga Indonesia bisa makan gratis. Tapi pengelolaan yang tidak benar hingga akhirnya kekayaan Indonesia mubazir. Akhirnya pelampiasannya adalah rakyat dikenakan pajak ini dan pajak itu. Baik, berkenaan dengan kekayaan alam Indonesia, kita tahu timah di dunia paling hebat salah satunya Indonesia. Nikel paling hebat Indonesia. Minyak Indonesia jauh lebih hebat daripada Arab Saudi. Saya pernah ngobrol dengan orang Pertamina. Beliau menerangkan bahwa laut ini ada kilang minyak, ini milik negara ini. Di laut ini ada kilang minyak, ini milik perusahaan ini, perusahaan luar semuanya. Akhirnya mereka mengambil minyak mentah, dibawa ke negaranya, dijual ke Indonesia dalam keadaan minyak sudah matang. Jadi kita sebagai pembeli, padahal itu minyak diambil dari Indonesia, belum Freeport dan lain sebagainya. Jadi harusnya kekayaan yang dikuasai oleh oleh pihak asing, harusnya pemerintah berusaha untuk mengambil alih kekayaan itu menjadi milik bangsa Indonesia. Tapi itu tidak diupayakan. Yang diupayakan adalah menutupi kebutuhan bangsa Indonesia dengan mengambil pajak ini dan itu. Inilah yang sangat besar dosanya, sehingga Rasulullah menggunakan kalimat la yadkhulul jannata sahibu muks, tidak akan masuk surga para pemungut pajak. Baik, berkenaan dengan pajak ada beberapa catatan para ulama. Ada dua masalah. Kapan pajak boleh diberlakukan? Satu, ketika negara sangat membutuhkan. Jadi anggaran dana kosong sehingga terpaksa harus mengambil pajak dari rakyatnya. Kriteria kedua, tidak ada sumber lain selain pajak. Jadi kekayaan alam ternyata yang sudah kita miliki tidak cukup untuk menutupi kebutuhan negara. Yang ketiga, harus ada izin dari para ulama. Maka bapak-bapak mungkin tahu ketika gubernur di negeri Syam namanya Sultan Az-Zahir melihat kas negara tipis sementara membutuhkan dana untuk jihad fisabilillah menghadapi pasukan salib. Akhirnya apa? Sultan Az-Zahir memanggil para ulama, minta izin agar pemerintah diperbolehkan mengambil pajak kepada rakyatnya. Tujuannya juga baik. Untuk apa? Memenuhi kebutuhan jihad fisabilillah, karena di depan mata pasukan salib sudah siap-siap menyerang kaum muslimin. Seluruh ulama di negeri Syam membubuhkan tanda tangan. Begitu dicek, ada satu ulama yang tidak mau memberi tanda tangan. Siapa? Imam Nawawi, penulis kitab Riyadhus Shalihin. Akhirnya Imam Nawawi dipanggil oleh Sultan Az-Zahir. Kenapa Anda tidak mau menandatangani ini? Padahal seluruh ulama sudah memberikan tanda tangan. Maka Imam Nawawi menjawab,
saya akan memberikan tanda tangan setuju Anda mengambil pajak kepada rakyat demi kebutuhan jihad fi sabilillah, dengan syarat Anda dan seluruh pejabat yang terlebih dahulu mengorbankan hartanya sehingga harta kalian selevel dengan rakyat yang hidup di negeri ini. Jadi tidak bisa pejabat kaya raya, rakyat miskin, ketika butuh kebutuhan dana jihad diperlukan, rakyat yang diminta diambil pajaknya, sementara para pejabat dalam keadaan kaya. Jadi saya akan membubuhkan tanda tangan dengan syarat level kekayaan kalian turun sama dengan kami yang ada di negeri ini. Kalau itu Anda lakukan, saya akan tanda tangan. Ternyata Sultan Ad-Dohir tidak mau, karena sudah biasa kaya raya, tiba-tiba harta kekayaannya harus selevel dengan rakyatnya. Akhirnya Imam Nawawi tidak mau. Begitu tidak mau, Sultan Ad-Dohir mengusir Imam Nawawi tidak boleh tinggal di desa Nawa, maka disebut Imam Nawawi, padahal nama aslinya adalah Yahya bin Syaraf. Imam Nawawi pun pergi. Para ulama datang berbondong-bondong ke istana. Kami tidak mungkin tinggal di negeri ini tanpa Imam Nawawi. Akhirnya apa? Sultan Ad-Dohir kemudian sedikit luluh, tolong panggil Imam Nawawi, kami tidak jadi mengusir dia. Ternyata Imam Nawawi menjawab, wallahi saya tidak akan kembali ke desa Nawa selama Sultan Ad-Dohir masih hidup. Dan ternyata besok akhirnya mati. Jadi penguasa disumpahi oleh seorang ulama, dan betul daging ulama itu beracun. Jadi bapak-bapak, silahkan penguasa mengambil pajak karena kebutuhan negara dengan syarat persetujuan ulama. Ternyata ulama meminta syarat. Syaratnya apa? Penguasa yang kaya raya, kekayaannya harus selevel dengan rakyat. Kira-kira bisa tidak Pak Menteri tiba-tiba harta kekayaannya sama dengan wong cilik? Kan kelihatannya tidak mungkin. Baik, angel. Kemudian syarat selanjutnya, pajak tidak boleh diambil dari orang miskin. Tapi kenyataannya orang miskin juga ikut bayar pajak. Orang miskin punya rumah, ternyata harus bayar pajak PBB. Kemudian pajak tidak boleh diambil terus-menerus paten. Jadi hanya momen-momen tertentu. Ketika sudah teratasi, ya sudah, pajak dicabut, rakyat sudah tidak diambil pajaknya lagi. Baik, itu syarat diterapkannya pajak menurut para ulama. Sekarang akhirnya para ulama kontemporer mengkritisi pajak hari ini. Pajak hari ini, kata para ulama, satu, tidak membedakan mana kaya mana miskin, semuanya diambil tanpa terkecuali. Yang kedua, pajak hanya untuk biaya yang pajak untuk biaya yang tidak benar-benar diperlukan oleh negara. Hari ini pajak termasuk di Indonesia diambil, ternyata betul-betul tidak digunakan sesuai dengan kebutuhan. Buktinya apa? Pajak itu diambil, akhirnya apa? Dialokasikan untuk membiayai pemilu, untuk memberi dana kepada para partai, untuk membeli mobil dinas para pejabat, untuk membeli uang saku ketika pejabat harus keluar negeri, studi banding. Jadi akhirnya pajak itu digunakan untuk seperti itu. Padahal Sultan Ad-Dohir terpaksa mengambil pajak dengan tujuan apa? Jihad fi sabilillah, bukan untuk biaya dinas para pejabat. Kemudian hari ini pajak dipatenkan. Sudah, pokoknya paten. Pajak tidak mungkin akan dihapus. Kemudian selanjutnya, pajak tidak pernah dimusyawarahkan dengan para ulama, hanya
dimusyawarahkan dengan pakar-pakar ekonomi. Baik, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, kemudian masalah ketiga. Prinsip mengambil harta dari satu pihak kepada pihak yang lain itu antarodin, harus saling ridho. Jadi kalau Bapak mengambil harta orang lain, orang itu muring-muring, marah-marah, berarti harta yang kita ambil ini bermasalah. Sekarang pertanyaannya, ketika Bapak-bapak diambil pajaknya, kira-kira ridho atau tidak? Tolong jawab dengan hati nur aini. Saya yakin Bapak tidak ridho. Lebih baik mana, diambil pajak atau tidak diambil pajak? Pasti Bapak pengennya tidak diambil pajak, wong kekayaan kita luar biasa hebat. Baik, berarti mengambil harta milik orang lain tanpa ridho itu bermasalah. Meskipun dalam syariat ada beberapa pengambilan harta tanpa atas dasar ridho. Contohnya apa? Contohnya ghanimah, harta rampasan perang. Itu mengambil harta orang lain pasti tidak ridho. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perang melawan kafir Quraisy pada perang Badar. Beliau mendapatkan harta rampasan yang berlimpah. Termasuk beliau bisa mengalahkan orang kafir Quraisy pada perang Hunain, di mana satu sahabat Mekah itu mendapatkan 100 ekor unta. Pada perang Khaybar, para sahabat mendapatkan kebun-kebun kurma yang sangat subur. Ridho tidak pihak musuh diambil hartanya? Tidak ridho, tapi hukumnya boleh karena syariat membolehkan. Termasuk ketika seorang wanita menggugat cerai suaminya, mungkin karena innahu rajulun la yadau asahu an atikihi, suaminya melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Mungkin taqulul mar'atu at'imni aw talikni, karena suami tidak memberikan nafkah lahir. Mungkin karena qada Umar fil innin an yu'jala sana, karena suaminya impoten sementara si istri masih membutuhkan kebutuhan batin. Ketika menggugat cerai, maka syarat cerai itu dikabulkan, wanita ini harus mengembalikan mahar yang pernah dia terima. Mau ridho atau tidak ridho, inilah jalan hidup. Mahar harus dikembalikan. Maka Rasulullah ketika seorang wanita bernama Jamilah memiliki suami bernama Qais menggugat cerai, Rasulullah bertanya, aturiddina alaihi hadikatahu, mau tidak kamu melepas kebun itu? Bukankah itu sebagai mahar? Kembalikan kepada suamimu. Ternyata si Jamilah menjawab, saya akan kembalikan ini. Maka Qais dipanggil, ya Qais, akbilil hadikota wa talikha tatlikotan, terima kembali kebun ini dan jatuhkan talak satu untuk istrimu. Jadi ridho atau tidak ridho, wajib bagi wanita untuk mengembalikan harta. Kemudian masalah keempat, pemimpin dalam Islam itu sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ana aula bil mu'minina min anfusihim faman kana alaihi dainun fa alayya qada'u. Aku sebagai pemimpin lebih berhak memperhatikan orang-orang beriman sebagai rakyatku. Maka siapa di antara kalian terlilit hutang, maka datang kepadaku, aku akan lunasi hutang-hutang kalian. Di kitab Subulus Salam, seorang sahabat maju, ya Rasulullah, apakah ini berlaku untuk engkau atau seluruh pemimpin sepeninggalan engkau? Maka beliau menjawab, ini untukku dan seluruh pemimpin sesudahku. Berarti pemimpin tugasnya memperhatikan nasib rakyat, bukan nasib pemimpin rakyatnya yang harus mikir. Kemudian termasuk ketika seorang
Uyainah bin Hisn menghadap Umar bin Khattab. Ternyata Umar dicaci maki oleh si Uyainah. Ya Ibnal Khattab, ma tu'tinal jazla wa la tahkumu fina bil adli. Anaknya Khattab, engkau tidak bisa memberikan kesejahteraan kepada rakyat dan engkau tidak bisa memimpin kami dengan keadilan. Ini menunjukkan apa? Pemimpin itu harus bisa mensejahterakan rakyat. Jadi yang dipikir rakyatnya, bukan pejabatnya. Baik, dari sini walhasil la yadkhulul jannata sahibu muks, tidak akan masuk surga para penarik pajak. Harusnya Indonesia, langkah yang harus diambil adalah kembalikan aset-aset kekayaan kembali milik Ibu Pertiwi. Setelah itu pajak-pajak kemudian dicabut, kita akan hidup sejahtera dengan kekayaan yang kita miliki tanpa merepotkan rakyatnya. Insya Allah cukup. Inilah kajian kita di malam hari ini. Ada pertanyaan, saya persilahkan. Di luar pajak, silakan Bu, ada pertanyaan dari bapak-bapak, sayap kanan atau sayap kiri? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nabi itu pernah bersabda bahwa pada suatu saat nanti ada hari, dan hari itu tanpa pertolongan kecuali ada 7 golongan itu kan. Oh iya. Salah satunya adalah imamul adil, yang kita tanyakan, yaitu imam atau pemimpin dari depan, itu pemimpin suatu negara atau pemimpin suatu umat. Ya. Oh. Baik. Satu, hadisnya berbunyi, sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluhu. 7 kelompok akan mendapatkan naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Dari 7 ini coba bapak-bapak yang mana? 1, al-imamu al-adil, pemimpin yang adil. Ternyata jadi ketua RT juga belum pernah. Baik. Kemudian yang kedua, kelihatannya kita masuk, rajulun mu'allakun qalbuhu bil masjid, seorang yang hatinya rindu dengan masjid. Insya Allah kita termasuk. Yang ketiga, syabun nasya'a fi ta'atillah, anak muda melewati masa mudanya dalam keadaan taat kepada Allah. Kelihatannya bapak-bapak ada di sini. Sadar ke Masjid An-Nur kapan? Ya. Keempat, rajulani tahabani fillahi istama alaihi wa tafarraqa fihi, kita bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Berarti kita hari ini bertemu karena Allah lewat majelis taklim, lewat sholat berjamaah. Kemudian yang kelima, rajulun da'athum ra'atun dzatu mansabin wa dzatu jamalin faqala inni akhafullah, dirayu wanita cantik berkedudukan, bisa menghindar karena dia takut kepada Allah. Kemudian rajulun anfaqa akhfa, kalau berinfak sembunyi-sembunyi, hatta la ya'lama shimaluhu ma yunfik yaminuhu, sehingga tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Dan yang ketujuh, rajulun dzakarallaha fafadat ainahu, berzikir kemudian berlinang air mata. Kalau bisa bapak pernah bercucuran air mata karena ingat dosa, karena akan masuk kelompok ini. Baik, sekarang imam yang adil itu apa? Karena menggunakan alif dan lam. Al-imamu al-adilu, bukan imamun adilun, tapi pakai alif dan lam. Pemimpin yang mengayomi sekian banyak orang, itu yang dimaksud.
berarti jabatan Pak Lurah, jabatan Bupati, Gubernur, termasuk Presiden. Nah sekarang siapa pemimpin yang dimaksud itu? Maka di surat Al-Hajj, alladzina immakkannahum aqamus sholata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahu 'anil munkari. Orang yang ditakdirkan punya jabatan sebagai pemimpin, dia akan punya program nomor urut pertama mengarahkan rakyatnya untuk mendirikan sholat, 2 menunaikan zakat, 3 dan keempat menghidupkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Itulah pemimpin yang adil. Karena tidak mungkin satu negeri Allah akan berikan keberkahan kalau hubungan kepada Allah tidak beres. Hubungan kepada Allah itu apa? Ya diantaranya adalah sholat. Itulah pemimpin yang adil. Baik, bagaimana dengan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi? Kalian semuanya adalah pemimpin dan akan ditanyai tentang kepemimpinannya. Ini tidak ada kaitannya dengan 7 golongan tadi. Karena pemimpin yang ada di hadis 7 golongan tadi, dia memimpin sekian banyak orang. Kalau suami kan hanya memimpin istri dan anak. Baik, cukup. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Gadai. Oh baik. Gadai dalam fikih disebut dengan rahan atau murtahan. Bicara tentang gadai, status bapak-bapak ini mayoritas masih tergadaikan. Kenapa? Karena belum diakikohi. Kullu gulamin murtahanun, setiap bayi yang lahir tergadaikan. Bagaimana cara menebusnya? Bi akikotihi, kalau sudah diakikohi. Berarti nasib bapak ini nggak jelas semuanya, karena belum diakikohi. Sehingga dalam mazhab Hambali, akikoh itu tidak ada kaitannya dengan hari ke-7, ke-14, ke-21. Selama belum diakikohi, dia masih tergadai. Gimana? Mau ditebus? Nah, caranya ya udah, setiap hari Selasa pengajian selesai ada acara makan daging kambing. Itu kan jauh sekali kalau mau diadakan untuk menebus bapak-bapak yang masih tergadaikan. Baik. 2. Yang ketiga, ngomong-ngomong tentang gadai, Rasulullah ternyata pernah melakukan gadai. Apa itu? An Aisyah radhiyallahu anha, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunatun inda yahudiyin fi 30 sa'an min syair. Rasulullah wafat, baju besi beliau masih tergadaikan pada orang Yahudi untuk mendapatkan pinjaman 30 sok gandum. Jadi pagi-pagi beliau mengecek 9 istrinya tidak punya gandum, sementara Rasulullah belum punya duit. Akhirnya baju besi beliau bawa datang kepada orang Yahudi, minta pinjaman 30 sok gandum. Ini sebagai jaminan. Ini namanya rohan. Sampai mati ternyata Rasulullah belum bisa melunasi. Ini menunjukkan apa? Hutang yang paling aman kalau kita nitipkan barang jaminan. Sehingga kalau kita mati belum lunas, kita tidak termasuk ke dalam hadis nafsul mu'min mu'allakun bidaini hatta yaqdi anhu. Roh orang beriman itu masih tergantung dengan hutang yang belum dia lunasi. Nah, aturan gadai yang perlu Bapak ketahui adalah kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Kalau diterjemahkan bebas, jadi barang gadaian
itu tidak boleh dimanfaatkan. Kalau dimanfaatkan statusnya riba. Pak, saya pinjam duit 20 juta. Sawah saya jadikan jaminan. Baik, saya terima sawahnya. Selama hutang belum lunas, sawah saya yang garap. Ini riba. Pinjam 5 juta rupiah. Motor saya jadikan sebagai jaminan. Saya terima motor ini, maka selama hutang belum lunas motor saya pakai. Akhirnya tiap hari pakai motor itu untuk mengantarkan anak ke sekolah, ke Balai Muhammadiyah, ngaji ke Balai Muhammadiyah hari Ahad, pakai motor itu. Itu motor riba, nggak boleh. Ada yang belum terjawab, Pak? Ya. Jadi barang gadaian itu statusnya sebagai penjamin untuk menimbulkan rasa aman bagi yang memberikan pinjaman, bukan untuk dipakai. Selesai. Ada lagi yang lain selain gadai? Ya. Biasanya merembet ke yang lain. Ya. Ya. Ada kelebihan. Ya, tadi kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap transaksi utang piutang si pemberi pinjaman dapat untung, maka itu termasuk riba. Saya pinjam 50 juta. Motor saya jadikan jaminan. Begitu saya melunasi, ternyata 50 juta plus 5 juta motor saya tarik kembali. Yang memberi pinjaman dapat untung tidak? Dapat 5 juta. Nah, itu riba. Dalam Islam, orang yang pinjam itu berarti sedang kesulitan. Orang yang kesulitan itu ditolong, bukan dimanfaatkan. Man yassara musliman an mu'sirin. Siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang sedang dalam keadaan kesulitan, Allah berikan kemudahan dia pada hari kiamat. Ijabnya bagaimana? Wah, itu jelas riba lagi. Pak, saya pinjam 50 juta, nanti saya kembalikan 55 juta. Wah, itu sudah cetau welo-welo kalau kata orang ke sana. Kecuali seandainya saya pinjam duit 5 juta untuk bikin gerobak, bikin bakso. Ternyata pesat dalam waktu 2 tahun saya malah sudah punya 20 gerobak, punya anak buah. 2 tahun kemudian datanglah saya kepada yang memberi pinjaman. Pak, saya hadir kemari untuk melunasi hutang. Ternyata 5 juta yang Bapak pinjamkan, Masya Allah berkah. Usaha saya maju dari 1 gerobak menjadi 100 gerobak. Maka sebagai syukur saya kepada Allah, terima kasih kepada Bapak. Setelah ini saya lunasi, saya berikan kenang-kenangan untuk Bapak. Apa kenang-kenangannya? Lihat Bapak di halaman Pajero Spot, itu statusnya milik Bapak. Halal tidak? Halal. Kenapa tidak disebut di akad? Dan itu termasuk sabda Rasulullah, inna min khiyarin nasi ahsanuhum qadaan. Sebaik-baik manusia, kalau dia memberikan kembalian, dia akan mengembalikan dengan yang lebih baik. Tapi dengan syarat apa? Tidak disebut di awal. Ya, silahkan yang pengalaman utang piutang tanya. Apa? Oh, jasa penukaran uang, berarti money changer.
Aduh, saya gak punya ATM jadi gak paham ya Pak. Maksudnya gimana? Saya tidak punya tabungan. Yang punya tabungan istri saya. Jadi gimana? Bapak sebagai penabung, duitnya ada di ATM. Gini aja, nanti kita ngobrol berdua aja. Kelihatannya saya belum paham. Jadi bukan berarti saya tidak tahu, tapi kalau dunia itu memang saya gak paham. Jangankan urusan itu, mencet HP aja sering salah. Jadi mohon maaf kalau bapak-bapak ngirim WA ke saya, itu yang jawab bukan saya, itu yang jawab istri saya. Jadi urusan WA saya tidak paham, urusan HP. Nanti kita ngobrolin malam Sabtu aja Pak. Ya, terangkan sejelas-jelasnya, nanti saya carikan dalilnya. Baik. Ada lagi yang lain? Silakan. Ya. Oh ya. Langsung lunas. Itu. Tidak bayar. Kira-kira yang minjem pengen mati sebelum lunas atau hidup sampai lunas? Oh iya. Baik. Asuransi dalam kitab fikih disebut dengan takmin, dari kata-kata amana yu'amminu takminan. Terjemahan Indonesia adalah memberi rasa aman kepada hati. Tenang, mobil hilang gak apa-apa, kan ada asuransi. Nah itu namanya takmin, merasa aman. Gak usah takut mobil pencut gak apa-apa, tabrakan gak apa-apa, kan ada asuransi. Maka disebut takmin, membuat si pemilik merasa aman. Nah, asuransi tinjauannya akidah, tapi ada tinjauan fikih. Kalau tinjauan akidah, orang yang ikut asuransi itu pasti sudah mengurangi tawakalnya kepada Allah. Tenang, kan ada asuransi, akhirnya sedikit sekian persen Allah dilupakan. Nah, ada tetangga saya ikut asuransi kesehatan, tiap bulan masuk rumah sakit. Enggak bapaknya, enggak istrinya, enggak anaknya. Saya sarankan Pak, keluar saja dari asuransi kesehatan. Begitu keluar sehat, enggak ada yang masuk rumah sakit. Nah, itu iya, itulah asuransi, mengurangi tawakal. Secara akidah ya. Yang kedua, asuransi secara fikih itu terbagi menjadi dua. Wah, ini pelajaran S1 nih Pak, ini sebenarnya. Ini Bapak S1 semuanya ya. Baik, ya. At-ta'min yang pertama adalah at-ta'min at-ta'awuni. Asuransi yang sifatnya tolong-menolong. Misalnya begini, bapak-bapak lewat majelis taklim Masjid An-Nur, marilah kita bikin asuransi kesehatan. Tiap bulan bapak-bapak bayar 20.000. Udah dikumpulkan 20.000. Duitnya untuk apa? Membiayai pengobatan anggota pengajian kita yang dirawat di rumah sakit. Murni untuk tolong menolong. Karena murni untuk tolong menolong, akhirnya betul bulan ketiga ada teman kita masuk rumah sakit. Ternyata duit yang sudah dikumpulkan terkuras habis untuk saudara kita. Akhirnya kas kosong. Karena prinsipnya tolong menolong, sementara dia masih membutuhkan biaya. Bapak-bapak, gimana kalau kita nambah iuran lagi? Kelihatannya masih kurang. Akhirnya kita iuran lagi. Dan kita sama sekali tidak terbayang untuk mengambil duit yang sudah kita keluarkan. Ada tidak asuransi seperti itu? Kelihatannya nggak ada ya. Nah,
Kalau yang ini hukumnya halalan thayyiban. Yang kedua adalah at-ta'min at-tijari, asuransi murni untuk bisnis. Ketika Bapak mengeluarkan dana baru sebulan, mobil hilang, pihak asuransi langsung mengeluarkan biaya penuh untuk membelikan mobil baru. Nah, sistem seperti ini berarti goror. Goror itu apa? Ada satu pihak yang diuntungkan, ada satu pihak yang dirugikan. Selama asuransi, wah ini lama sekali. Selama asuransi karakternya seperti halah. Selama asuransi selalu ada pihak yang untung, ada pihak yang dirugikan. Ini asuransi batil, nggak boleh. Kira-kira asuransi yang dimaksud seperti ini tidak, Pak? Nah, kan mati. Habis itu kan tidak bayar utang lagi, padahal dia baru nyetor sekali. Ada pihak yang dirugikan tidak? Ada. Ada yang pihak yang diuntungkan dan dirugikan? Ada. Ya udah, selesai, asuransinya nggak boleh. Batil. Kullu syartin laisa fi kitabillahi fahuwa batil wa in kana mi'ata syart. Meskipun teken ketentuan 100, kalau ternyata tidak sesuai dengan ketentuan syariat, semuanya adalah batil. Iya, saya juga tidak paham kalau ahli waris akhirnya bayar hutang ke siapa, sementara hukum mengatakan sudah dianggap lunas. Jadi kalau sudah terjadi, saya tidak bisa memberi solusi. Lebih baik mumpung belum kebacut, jangan ikuti asuransi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.